Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Masya Allah. Lebih kencang lagi. Oke, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ustadz Daliman selaku pimpinan Ketua Banko Surakarta, insyaallah, serta juga Ustadz Arif selaku Ketua Banko Kecamatan Laweyan, serta Ustadz-Ustadzah semua yang hadir. Masya Allah, saya doakan semoga kita semuanya senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, Allah hadirkan kebahagiaan, rumah tangga kita semakin harmonis, anak-anak semakin solih solihah, dilapangkan hati kita, dilapangkan rezeki kita, dilapangkan kesehatan kita, yang juga Masya Allah semoga selaras pula dengan kelapangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan kita kali ini kita nanti akan belajar bersama-sama tentang keajaiban magnet rezeki dalam Al-Quran. Keajaiban apa Bapak Ibu? Magnet rezeki dalam Al-Quran. Kayaknya yang jawab cuma 3 nih. Yang lainnya nomor ini. Masya Allah. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban apa? Magnet rezeki dalam Al-Quran. Masya Allah. Nah, sebelum kita nanti masuk ke inti materi kita, mohon izin. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. nah, spesial hari ini tak kenal maka kita kenalan. Bukan tak sayang, kita ta'aruf terlebih dahulu. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Siapa Bapak Ibu? Sofi Al-Khairadai. Buatan gampil, Masya Allah. Padahal sudah ada contekannya. Sama dengan kehidupan kita. Persoalan hidup itu sejatinya sudah ada solusinya, sudah ada tuntunannya. Wonten pundi? Sudah ada petunjuknya, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Sudah ada contekannya, tapi kok ada yang masih merasakan gak mudah persoalan hidup. Wonten. Sami ini sudah ada contekannya, ya, Masya Allah. Padahal ini Masya Allah, nama ini adalah murni bukan gelar, tapi doa dari kedua orang tua. Muhammad Sofi Al-Khairadai. Artinya nopo kita Bapak Ibu. Nanti bilang ya, imam niku setiap kali mau sholat pasti panggil nama saya. Sawu sufufakum, ya, rapatkanlah soft gitu ya. Saya selalu dipanggil, jadi kalau nggak hadir itu nggak enak banget. Selalu dipanggil-panggil, dicari-cari. Di masjid kan ada tuh, di pinggir-pinggir soft gitu ya. Jadi Muhammad Sofi, artinya adalah barisan dari umat Nabi Muhammad Al-Khairadai. Apa itu? Khair niku apa? Kebaikan. Dai niku adalah pengajar, atau juga disebut dengan penyeru. Jadi barisan dari umat Nabi Muhammad yang mengajak kepada kebaikan. Tapi spesial hari ini bukan hanya sekedar kita saling mengajak, tapi ayo kita bareng-bareng berbuat kebaikan. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah, baik, bismillah. Mohon izin agar kita bisa lebih kenal lebih mendalam. Ya, saya berhati-hati dalam memperkenalkan diri. Saya niatkan semoga ini sungguh-sungguh menjadi tahadus binikmah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dan apabila disampaikan nikmat kepadamu, maka syiarkanlah sebagai bentuk apa? Tahadus binikmah, agar menjadikan motivasi agar kita semuanya semangat untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, profesi kami sehari-hari sebagai trainer, motivator, dan juga pengasuh dari Pondok Pesantren PPTQ Hamil Quran yang saat ini ada di Klaten, di Jalan Klaten Solo KM5, jadi di jalan provinsi. Ini untuk sekretariatnya, untuk Pondok Putri, Pondok Putranya masuk gang, tepatnya di Ceper. Kalau dari sini setelah di Langgu. Nanti monggo silahkan boleh pin arah gitu ya. Alhamdulillah kami juga diberikan berbagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan yang Masya Allah. Istilah ajaib ini apa sih Bapak Ibu? Ajaib ini apa? Sesuatu yang di luar nalar. Betul? Min haitsu la yahtasib kalau dalam bahasanya Al-Quran. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Ujung-ujung mak beduduk gitu ya. Dan ternyata banyak sekali proses perjalanan kehidupan itu yang Allah hadirkan dengan cara di luar nalar kita. Kita boleh ikhtiar A, boleh ikhtiar B, tapi bisa jadi Allah hadirkan jawaban solusinya malah justru lewat pintu D. Pernah ngalamin ini Bapak Ibu? Banyak orang yang hidupnya nggak lapang. Kenapa? Karena dia fokus, saya ikhtiar A, pokoknya jawabannya harus dari A. Padahal caranya Allah boten-boten.
Kenapa banyak orang itu yang nggak lapang hatinya? Dia merasa, si fulan itu loh, sudah saya bantu. Ternyata malah dikai hati ngerogoh rembelok. Kenapa? Karena harapan kita adalah fokusnya nanti dia akan membalas kebaikan lagi. Ini bukti bahwa kita masih pamrih ternyata. Nah, caranya Allah mendatangkan rezeki boten-boten ternyata. Ya, nah nanti kita akan bedah bersama-sama. Ya, alhamdulillah banyak sekali proses fase ini dengan cara yang Masya Allah tidak disangka-sangka. Contoh salah satunya, saya sejak 2018 yang mana oleh guru saya, namanya Ustaz Nasrullah, pendiri dari Magnet Rezeki, untuk mendapatkan lisensi Certificate Trainer Magnet Rezeki. Prosesnya pun saat itu juga dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, Masya Allah. Sampai ini proses perjalanan ini saya tulis di buku namanya Buku Membumikan Magnet Rezeki. Saya amalkan salah satu wasilahnya, menzikirkan ayat Al-Quran. Saat itu saya dapat, ya istilahnya di kami namanya tawasul bil Quran, istikharah bil Quran. Saya dapat Quran surah Shad ayat 33 sampai dengan 35. Di situ kisahnya tentang Nabi Sulaiman alaihissalam mengendalikan awan, mengendalikan angin. Saat itu saya belum paham, tapi saya tanya kepada Ustadz, bikin apa Ustadz maksudnya? Udah fokus, dikirkan saja. Saya dikirkan. Dan di situ disebutkan tentang doanya Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat masyhur sekali, luar biasa. Jadi ada tentang Robbi ufirli wahabli mulkan, ya Allah yang bagi kita minta untuk apa? Dihadirkan kerajaan. Tapi di ujung ayatnya itu menghadirkan ketenangan hati. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Saat itu saya belum paham apa ya saat itu. Innaka antal wahhab, tentang apa? Allah akan memberi apa? Tapi ayatnya sebelumnya kok tentang mengendalikan awan. Apa ini maksudnya? Masya Allah. Saat itu saya ikut training dengan Ustaz Nasrullah untuk mendapatkan lisensi ini di tahun 2018. Saat itu saldo di dompet dah ada, saldo di rekening itu tinggal, bukan rekening, hanya ada di flash saat itu tinggal 7.500. Posisi daftar, alhamdulillah bisa. Tapi ketika acaranya itu ada di Puncak Bogor, bagaimana pulangnya? Sementara harus pulang ke Prambanan, saldo tinggal flash 7.500, bagaimana caranya? Saya nggak ngerti, pokoknya innaka antal wahhab, innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Ternyata Bapak Ibu, saya baru sadar setelah beberapa jam kemudian. Tiba-tiba saya turun di Bandara Maguwoharjo saat itu. Saat itu masih bandaranya masih Maguwoharjo. Saat ini kan sudah pindah di mana? Di Yogyakarta, di mana? Di Kulon Progo, okay? Masya Allah. Saat itu saya baru ternyata Masya Allah, Allah itu hadirkan dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ya ada komunikasi saya dengan istri, diminta untuk silaturahmi ke salah satu saudara yang kita jarang ketemu sekali. Ya. Ini saudara dari istri, bukan saudara dari saya. Setelah saya silaturahmi ke sana, ujuk-ujuk tiba-tiba diminta KTP. Karena di rumahnya nggak ada laki-laki. Wajar nggak buat kita? Kita datang bertamu, ditanyain KTP, wajar buat kita? Ini bukan saudara dekat. Di rumahnya nggak ada laki-laki. Kalau kita ditanyain KTP, wajar buat? Wajar. Lah ini orang asing siapa tiba-tiba datang ngaku-ngaku keluarga. Ditanyain KTP karena ini rumah laki-laki, kita nggak boleh masuk ke rumah di teras. Ditanyain KTP, ditanya nanti pulangnya gimana? Insya Allah nanti naik KRL, nyari terdekat dari Bogor menuju nanti ke Pasar Senen. Saya nggak menjelaskan tentang nominal dompet, itu nggak menjelaskan. Tapi setelah selesai KTP dikembalikan, tiba-tiba apa yang terjadi? Minta nomor WA, dikirimlah ternyata ada kode booking pesawat Batik Air saat itu. Ternyata nggak sampai berhenti di situ. Ketika diarahkan, nanti kalau keluar silahkan sudah ditunggu di depan pagar. Ditunggu apa? Saya nggak paham saat itu, Bapak Ibu. Ternyata ada mobil sabara. Ada yang tahu mobil sabara? Mobil patroli polisi kalau malam-malam yang mau nangkap jantan ras nih. Tiba-tiba udah standby itu di depan pagar. Ya. Loh ini apa maksudnya? Tiba-tiba silakan Pak, silakan masuk. Tiba-tiba sirene dinyalakan langsung menuju Bandara Halim. Itu dari Bogor ke Halim itu nggak ada 1 jam saat itu. Kenapa? Karena lewat tol semuanya itu kayak apa? Fasilitas semuanya bus. Masya Allah. Saya ngobrol, nggak kenal, nggak paham. Ternyata beliau itu salah satu ajudan suaminya. Nah, kita nggak pernah tahu siapa suaminya gitu ya, Masya Allah. Dan ternyata naik pesawat turun sampai di Mago saya baru nggak. Ternyata mengendalikan awan itu pesawat tadi, Masya Allah. Dari innaka antal wahhab. Dan banyak sekali kisah-kisah yang Masya Allah, Allah hadirkan keajaiban setelah mengamalkan ilmu ini. Ilmu Allah yang sangat luar biasa. Maka fokus kita kali ini bukan tentang saya, tapi tentang bagaimana ustadz-ustadzah semuanya, bapak ibu itu juga bisa seizin Allah. Kuncinya apa? Biiznillah. Kuncinya apa? Bismillah. Nah nanti kita akan bedah, apa sih caranya, bagaimana, nanti kita akan bedah bareng-bareng. Dan banyak sekali bapak ibu, termasuk lisensi Sekolah Teknik Motivator Indonesia, lisensi NLP. NLP ini mungkin kalau saat ini dikursuskan 7,5 sampai ada yang 21 juta. Saat itu baru pingin sesuatu, ada di benak, kayaknya kok jadi seorang pembicara itu butuh nih ilmu NLP.
ilmu mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita, peserta didik kita, jamaah itu cara gaya bahasanya itu gimana sih, cara belajarnya itu agar mudah kita untuk bisa menyampaikan ilmu gitu. Saat itu, dana segini kok belum ada gitu. Nah, makanya apa? Praktek lagi ilmu ini, ya Allah. Saya pengen ini ya Allah. Ya, nanti kita akan bedah Quran surah An-Naml ayat 40. Nanti kita akan bedah. Disebutkan di sana ayat tata ilaika tarfuk gitu ya, Masya Allah. Sebelum apa mengedipkan mata, kita kedipin ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dijawab nggak kira-kira? Pengen ikut NLP gitu, langsung dijawab nggak kira-kira? Dikedipin, enggak. Tapi ternyata apa? Dalam beberapa hari kemudian ada WA yang masuk. Ada seorang trainer dari Batam pengen mengadakan kelas NLP di Yogyakarta. Beliau mencari partner untuk nungguin laptop Bapak Ibu, nungguin megangin laptop operator 7 hari dari jam 7 sampai maghrib. Karena nyari partner di Jogja nggak ada. Kenapa? Itu jam kerja. Nyari nggak ada, tiba-tiba masuk tawaran itu ke saya. Saya langsung ya bismillah, saya siap gitu. Karena saya pengen dapat ilmunya. Setelah 7 hari, tadi bayar betul kira-kira? Boten, 1 hari ditawarin sama pematerinya, namanya Coach Faris Firmansyah. Saya masih ingat betul nama beliau. Pengen nggak dapat lisensinya, pengen nggak dapat sertifikatnya, Masya Allah. Tinggal ngamalin ilmu ini. Nanti kita akan bedah bareng-bareng. Termasuk salah satunya juga dengan ilmu praktek ilmu Allah yang luar biasa ini. Saya itu nulis hajat, saya tulis di papan, saya tempel di dinding kamar saya di Prambanan, kamar kerja saya. Di situ saya tulis salah satunya, ya Allah saya pengen banget mendirikan pondok pesantren. Ya Allah saya pengen ya, berangkat ke tanah suci. Pengen betul kira-kira berangkat ke tanah suci. Saya tulis itu hajat itu. Gak ada 1 bulan Bapak Ibu, ketika saya mengisi kajian di Masjid Siti Aisyah, Masjid Kotak, utaranya Manahan. Selesai kajian, seperti biasanya ada yang konsultasi datang. Kali ini berbeda yang konsultasi. Seorang ibu-ibu bawa putrinya. Saya kira konsultasi biasa, tapi ternyata beliau bilang begini, Ustadz, berkenan enggak kita mendirikan pesantren? Loh, kok persis banget sama apa yang ingin saya ya hajatkan. Tapi Bu, apunten saya belum layak, saya belum pantas untuk mendirikan pesantren. Mungkin Ibu bisa nyari yang lainnya. Gak apa-apa Ustadz, saya cocok dengan materi tadi. Gimana Ustadz? Gak perlu menyiapkan gedungnya, gak perlu menyiapkan santrinya. Fokus saja dengan kurikulumnya, kita jadikan materi itu nanti kurikulum wajib di pesantren. Masya Allah. Saya masih mikir, saya minta waktu ya. Saya minta waktu untuk istikharah dulu, saya juga nanya ke orang tua. Lalu jawabannya Ibu itu apa? Ustadz gak usah khawatir, sudah ada 1 santrinya. Siapa Bu? Ini putri saya yang saya bawa. Masya Allah. Allah luar biasa, Masya Allah. Allah itu maha dahsyat sekali. Maka berdirilah pondok pesantren ini Bapak Ibu. Pondok pesantren BPTQ Hamilul Quran Klaten. Ini detik-detik di mana pandemi mulai masuk di Solo. Masih ingat bulan apa? Maret. Ya, kalau di Indonesia 20 Februari 2020. Maret. Ya. Jadi setelah isi kajian saya minta waktu 3 bulan. Ya ternyata ibunya datang lagi. Minta janjian ketemu di rumah makan Mangking seberangnya UMS nih. Ketemu di sana ngobrol lagi, membahas lagi tentang pondok ini. Akhirnya, Masya Allah, jadilah. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban. Termasuk gedung-gedungnya, masjidnya yang awalnya ini rumah, mohon maaf, orang Nasrani gitu. Tiba-tiba bisa diserahkan ke kita dengan jalan keajaiban. Pondok putranya juga. Nah nanti ini kita akan bedah bareng-bareng juga. Tapi bukan tentang pondok ini, tapi tentang Bapak Ibu semuanya. Ternyata bisa loh, dengan izin Allah, apa nih langkah-langkah yang akan kita kupas ini di dalam Al-Quran. Termasuk pula tadi, saya menuliskan tadi setelah punya pesantren, apa tadi Bapak Ibu? Berangkat ke tanah suci. Masya Allah. Bisa berangkat Bapak Ibu ternyata. Gak gratis ya Bapak Ibu, tapi harus modal 500.000 ngurus paspor. Jadi ketika fokus ini ya di pesantren ini, tiba-tiba ada yang datang. Ustaz, saya ini punya 7 tiket untuk umroh. Saya nggak tahu ini ditujukan untuk siapa. Padahal sebelumnya cuma kita pengen punya hajat itu. Kemudian kita cek ada nggak santri kita yang layak untuk kita berangkatkan. Oh ada. Kita rapat di pengurus, tiba-tiba pengurus bilang, nggak bisa hanya santri saja, harus ada yang dampingin. Siapa yang dampingin? Ditunjuk mudirnya, pimpinannya. Akhirnya harus dipaksa untuk berangkat dengan caranya Allah. Nggak disangka-sangka. Kita ikhtiar nabung A, B, C, D, ikhtiar A, tapi bisa jadi wasilah jawaban dari Allah. Kalau Allah sudah izinkan, dan bisa kita tolak caranya. Nah, maka bismillah nanti kita akan kupas bersama-sama. Siap gak kira-kira Bapak Ibu? Siap. Siap? Siap. Kayaknya gak siap banget ini. Coba, yang benar-benar siap, angkat tangannya, katakan saya. Saya. Yang paling tinggi, paling kencang, paling siap, saya doakan diijabah aja. Coba, yang sudah siap, angkat tangannya, katakan saya. Saya. Yang paling tinggi saya ternyata.
Masya Allah. Saya doakan semua yang hadir di sini, Allah hadirkan keajaiban demi keajaibannya. Kuncinya satu, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan nanti jika ada sahabat-sahabat fillah, Bapak Ibu yang ingin kita terhubung bukan hanya hari ini saja, bisa nanti saling konsultasi, chat dan lain sebagainya, atau juga ingin dapatkan update materi-materi ini, karena materi-materi rezeki itu ada 101 tema. Ada berapa? 100.000. Kita dulu belajar 3 hari 2 malam non-stop. Jadi kayak daurah gitu nih, 3 hari 2 malam. Nah ini kita nanti mau sampai jam berapa? Sabar siap derek nih. Nah ini nanti cara ekspresnya, cara shotnya langsung gitu aja, Masya Allah. Nah kita ada kajian-kajian rutin yang gratis juga di masjid-masjid. Nah kita biasanya kita rekam. Jika Bapak Ibu ingin update materi-materi yang lainnya, nanti bisa follow di subscribe channel ini, Best Learning Center. Atau nanti boleh diketik aja M Sofi Al Khairul Da'i. Insya Allah nanti kita akan share berbagai teknik-tekniknya, cara-caranya, ilmu Allah yang sangat luar biasa ini. Ya. Dan atau mungkin ada yang ingin save kontak, boleh nanti sekiranya nanti pas sesi tanya jawab kok gak ringan nih kalau saya sampaikan di forum, khawatirnya tentang aib gitu aja, maka nanti bisa langsung japri saja, tidak apa-apa. Ketawis buat kita ketawis aja, kelihatan aja. Ya, baik, alhamdulillah. Nah sebelum kita masuk ke inti materi, ada 2 syarat yang harus kita penuhi dulu. Syarat yang pertama adalah kita harus seimbangkan dulu otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kiri. Masih ingat ya Bapak Ibu, kenapa kok kita itu mudah ingat memori kita saat kita dulu masih SD dibandingkan saat kuliah, saat kita sudah usia saat ini? Kenapa kira-kira? Karena saat masih SD MI, itu kita itu masih imbang antara otak kanan, otak kiri. Ketika kita itu belum belajar hitung-hitungan, itu namanya otak kanan. Cita-citanya apa? Dokter gitu. Tapi ketika sudah mulai ngerti hitung-hitungan, aduh masa ada wong tuaku ragate gede. Itu mulai dipangkas dengan namanya otak kiri. Otak kiri ini apa? Hitung-hitungan, gitu ya. Saya pengen jadi pilot itu. Tiba-tiba mikir, bisa nggak ya sekolahnya? Nah ini otak kiri yang mangkas. Nah maka harus seimbangkan dulu otak kanan, otak kiri. Yuk kita seimbangkan dulu otak kanan, otak kiri kita. Siap? Siap. Nah mohon untuk berdiri, nanti fokus ikuti gerakan dari saya. Yuk kita berdiri terus. Halo Bapak Ibu, karena ada pengaruh biasanya kalau pagi-pagi itu ada pengaruh namanya karbohidrat kalau habis sarapan. Karbohidrat itu apalagi kalau ada apa? Karbohidrat plus zat besi. Kalau zat besinya tinggi seperti kangkung gitu, oke? Besi ini berat atau ringan? Berat. Nempel di kelopak mata Bapak Ibu. Ini kelihatan nih, mulai apalagi yang belakang-belakang. Semakin ditahan semakin maka biar Allah angkat zat besinya itu kita biar fresh dulu gitu, oke? Masya Allah. Mohon izin, kalau tadi Ustaz Tari sudah ya, tepuk 1 ya kita ganti dulu. Kalau saya bilang pagi, bilang apa? Kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Berapa kali? 1. Kita lihat ya, ada yang masih kena pengaruh zat besi atau enggak ya. Kalau saya nanti bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Berapa kali? 2. Kalau saya nanti bilang sore, tepuk tangan 3. 3 kali. Kalau saya nanti bilang malam, ini salah satu rahasia, jangan tepuk tangan. Ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, sepertiga malam harus butuh suasana yang hening. Nah, kita lihat sudah siap atau belum. Coba
pagi. Kurang semangat, kurang kompak. Pagi, siang, pagi, malam. Kalau kita nggak fokus, nanti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mending aku masuk telinga kanan, mental lagi. Ini yang apa? Yang tadi masih tepuk tangan kalau kita bilang malam. Coba sekali lagi. Pagi, malam. Alhamdulillah, masya Allah. Sudah fokus nih ya, masya Allah. Nah, syarat yang kedua kan hanya ada 2 syarat. Syarat kedua adalah apa? Ilmu itu laksana air. Ilmu laksana apa? Air itu sifatnya mengalir dari atas turun ke bawah. Yang namanya ilmu itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka Allah hanya akan hujamkan ilmu itu kepada siapa? Hati yang senantiasa tawadu, senantiasa merendahkan hatinya, siap menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih merasa, siapa sih yang di depan itu? Saya kok nggak pernah lihat. Kayaknya pernah lihat tuh di TV channel B gitu. B apa? BURAM gitu. Sampai nggak kelihatan. Insyaallah. Ini ciri-ciri apa? Saya sudah ngerti ilmunya. Ini ciri-ciri apa? Orang yang sudah meninggi hatinya. Kalau sudah meninggi, ibarat apa? Ibarat teko, kita itu udah siapkan mau menerima guyuran air, tapi tekonya kita taruh di atas, airnya masuk nggak kira-kira? Tidak. Maka mohon izin, saya yakin Bapak Ibu, mungkin sebagian satu ustadzah ilmunya itu sangat jauh di atas saya. Usianya pun, pengalaman hidupnya, manis asam garamnya jauh di atas saya. Tapi izin, pada kesempatan kali ini saja, izinkanlah saya di depan terlebih dahulu kita belajar sarang-sarang. Siap? Setuju? Nah, nanti, mohon izin, ada beberapa kalimat yang akan saya recall, ulang berkali-kali, mohon izin untuk digerakkan. Ya. Kalau saya nanti bilang 1, bilang apa? 1, ya. Mohon izin pegang pundak samping kanannya, ucapkan Assalamualaikum sambil didorong. Ya, coba. 1. Assalamualaikum. Ini kalimat terbaik, kalimatnya para malaikat kepada para penduduk surga. Kalau saya nanti bilang 2, bilang apa? 2. Pegang dadanya, ucapkan Alhamdulillah. Ini juga kalimat terbaik, kalimat pertama kali seorang hamba yang diizinkan masuk surga, itu tiada lain mengucap kecuali apa? Alhamdulillah. Dan ini juga ciri-ciri hamba yang beriman. Mau diuji, maupun dikasih nikmat, dia senantiasa yakin bahwa takdir Allah itu selalu baik. Maka direspon dengan Alhamdulillah. Coba 2. Alhamdulillah. Yang dipegang diri sendiri bukan temennya. Kalau saya nanti bilang 3, bilang apa? 3, mohon izin. Pegang pundak samping kanannya, jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian samping kiri ya. Coba 1. Assalamualaikum. Yang kenceng. Yang 1. Assalamualaikum. 3. Waalaikumsalam. Biasanya pembalasan itu lebih kencang. Lebih kencang lagi. Coba 3. Waalaikumsalam. 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah siap untuk memulai. Kita baca doa bersama-sama. Semoga Allah ridhoi, Allah hadirkan hudannya, petunjuknya, sehingga kita mudah memahami dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb. Wa rizqan thayyiban, wa rizqan wasi'an. Ilmu terbaik darimu ya Rabb, yang menjadikan kami ini semakin lapang hati kami ya Rabb. Wa amalan mutaqabbalan. Hadirkanlah amal-amal soleh yang kami lakukan hari ini. Thalabul ilmi ini termasuk amal soleh yang kau terima ya Rabb. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah. Tolong ya Rabb, dekatkanlah kami ini kepadamu ya Rabb. Merasakan terus dekat kepadamu ya Rabb. Wa syukrika, mudah bersyukur atas segala qada-qadarmu ya Rabb. Wa husni ibadatik, izinkanlah kami ini termasuk orang-orang yang kau mudahkan dalam memperbaiki amal-amal ibadah kami ya Rabb. Ya Allah, mungkin hari ini ada yang sedang dihadirkan ujian kesehatan, hadirkanlah kesembuhan ya Allah. Mungkin hari ini ada yang sedang dihadirkan ujian, hubungannya belum baik dengan anggota keluarganya. Mungkin ada yang hubungannya belum baik dengan pertuanya, pasangannya, anak-anaknya. Lembutkanlah hati masing-masing dari mereka ya Rabb. Mungkin detik ini ada yang saat ini sedang diuji terkait dengan finansial ya Rabb. Maka lapangkanlah rezeki kami agar kami bisa khusyuk beribadah kepadamu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahil Fatihah. Baik, alhamdulillah kita mulai bersama-sama Bapak Ibu. Ya. Ketika kita mendengar kata magnet dan rezeki, padahal ini ada di dalam Al-Qur'an. Apa yang terlintas di benak kita pertama kali Bapak Ibu? Magnet itu apa sih? Daya tarik. Daya tarik gitu ya. Kalau tiang seposian apa? Besi berani atau ya, besi berani. Ya. Terus ya, sifatnya magnet itu apa? Menarik. Apa bedanya magnet dengan besi? Magnet bisa menarik, besi malah ditarik. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bisa nggak besi itu menjadi magnet?
Bisa. Yang yakin cuma 3 nih. Bisa nggak besi menjadi magnet? Bisa. Ada 3 cara kalau kita dulu pernah sekolah. Ada yang namanya apa? Diinduksi dulu. Induksi itu ditempel dengan magnet, maka besi bisa menarik besi yang lainnya. Betul, Je? Iya. Tapi itu nggak permanen. Yang kedua, ada caranya dialiri medan elektromagnetik seperti paku dialiri kabel, nanti ada baterainya, nanti paku bisa menarik magnet. Ada cara yang ketiga namanya digosok-gosokkan dengan magnet, tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya, Bapak Ibu? Searah. Kalau ke depan terus. Kenapa? Kalau namanya magnet dia bisa menarik karena struktur molekulnya itu rapi, taat. Ada kutub utara, kutub selatan. Harusnya seperti angka 8. Besi itu kutub utara, kutub selatannya nggak beraturan. Nah, ketika dia digosok-gosokkan searah, menjadikan apa? Besi itu menjadi rapi, menjadi taat. Maka kalau besi saja ternyata bisa menjadi magnet. Pertanyaan saya, 11-12 nggak antara besi dengan kita? Kadang kita taat, kadang kita nggak. Kadang kita rapi, kadang nggak rapi. Maka bagaimana caranya agar diri kita juga termasuk menjadi magnet bagi rezeki? Gosok-gosokkanlah diri kita, senantiasa rapi untuk senantiasa apa? Ingat dengan Allah. Dengan cara apa? Terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini yang kita lakukan selama ini. Ketika kita mulai nggak taat, ingat lagi. Diingetin lagi sama Al-Quran. Kita kembali lagi rapi lagi. Dan ini nanti akan kita bedah bersama-sama. Bagaimana ternyata kita pun juga bisa menarik rezeki dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada 2 tipe manusia dalam mencari rezekinya, Bapak Ibu. Ada berapa? 2. Nah, contoh yang pertama, ketika orang ini tahu ada rezeki di luar sana, apa yang dilakukannya? Rezeki itu dikejar-kejar. Ada 2 kemungkinan ketika dia mengejar-kejar rezeki. Kadang dia dapat, kadang juga nggak dapat. Ada loh rezeki semakin dikejar-kejar, rezekinya semakin menjauh. Pernah ngalamin, buat? Mungkin ada yang pernah punya kegiatan jualan, semakin ditawarin orang lain itu malah semakin ilfil, gak mau dekat. Pernah ngalamin? Tapi yang pertama ini ada pula, oh ada rezeki, dikejar-kejar. Saking asiknya mengejar-kejar rezeki, dia malah nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Ada nggak kira-kira? Ada. Fokusnya pokoknya saya pengen dapat rezeki, padahal rezeki datangnya dari siapa? Allah. Maka mungkin dia dapat nominal, tapi dia nggak dapatkan keberkahannya. Ini cara biasa, nggak perlu kita belajar. Sudah banyak yang praktek di luar sana. Tapi ada loh Bapak Ibu, justru dalam Al-Quran, tipe orang yang kedua ini. Apa itu? Ada yang hanya sekedar apa? Ikhtiar sekedarnya, justru rezekinya yang mendekat. Bahkan ada pula, belum sampai ikhtiar, ternyata baru di benak, pengen sesuatu, ternyata menggetarkan arsy-Nya Allah, langsung Allah ijabah. Ini ada di Al-Quran, nanti akan kita bedah. Dan ini juga dicontohkan oleh para salafus saleh, termasuk Imam Madzhab. Pernah dengar kisahnya Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik? Diskusi tentang rezeki, pernah dengar dia? Pernah. Ketika Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik, belajar ilmu hadis, kemudian Imam Malik ini mengajarkan satu materi yang luar biasa, bahwa rezeki itu datangnya bukan karena ikhtiar, tapi karena memang Allah sudah ridho menghadirkan rezeki. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, ya guru, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu bisa dapatkan rezeki kalau burung itu gak keluar dari sangkarnya? Betul atau betul? Logis nih pertanyaan kita. Tapi kemudian guru ini gak mau debat dengan muridnya. Kalau tahu ini murid istimewa. Keesokan harinya, ketika Imam Syafi'i itu yang merasakan suasana terik sekali, beliau bertanya kepada gurunya, guru izin, boleh nggak saya itu keluar pesantren sebentar? Diizinkan. Ketika keluar, beliau baru batin, ya Allah, sekiranya suasana yang terik ini enak nih ya Allah kalau saya itu makan buah anggur. Buah apa? Beliau baru jalan sedikit, perhatikan pola ini. Belum sampai dia apa? Ikhtiar apa? Harus nanam, harus nyiramin, harus nunggu anggur itu berbuah. Kira-kira butuh waktu berapa? Anggur itu paling cepat 5 tahun itu ya. 4 tahun aja itu harus dibooster pakai obat luar biasa. Kalau yang ngerti ilmu pertanian gitu ya, Masya Allah. Perhatikan polanya, dia nggak harus nanam, dia cukup jalan sebentar, tiba-tiba dipanggil ada orang panen buah anggur. Nah, ketika panen buah anggur dia bantuin, selesai dapat anggurnya nggak kira-kira? Perhatikan pola ini. Dan ini semuanya disebutkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 tentang apa? Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Nah, itu tadi kebetulan atau enggak kira-kira? Enggak. Seizin Allah kan tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah. Ketika belum batin, ya Allah sekiranya enak suasana yang panas terik ini, saya pengen yang seger-seger, saya pengen makan buah anggur ya Allah. Baru jalan sebentar, tiba-tiba dia manggil panen anggur dan dikasih anggurnya. Kebetulan atau mboten? Kebetulan atau mboten? Kalau masih kebetulan saya ulang lagi materi.
Tidak ada sehelai pun daun yang jatuh kecuali seizin Allah. Jika daun saja yang jatuh itu enggak kebetulan, maka proses ketika beliau punya hajat baru dipikirkan, kemudian dia jalan, ada yang manggil terus ngasih anggur, itu seizin Allah atau enggak? Izin Allah. Berarti kebetulan atau enggak? Tidak. Tidak. Itu sudah ada satu mekanisme caranya Allah dalam mengijabah hamba-hambanya. Nah, saking senangnya Imam Syafi'i ini, anggur belum sempat dimakan, dibawa lari pulang ke pesantren, ketok pintu dalam yainya. Assalamualaikum, diketok pintu. Dipersilakan duduk, disuguhkan anggurnya. Silahkan guru untuk dimakan. Saat makan, kemudian ditanya muridnya ini, wahai Syafi'i, kenapa kok kamu tadi tiba-tiba bawa anggur ini? Begini guru, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar itu bisa dapat rezeki kalau dia gak keluar dari sangkarnya? Bagaimana mungkin saya tadi dapatkan anggur kalau saya nggak ikhtiar sedikit ya? Perhatikan polanya. Lalu jawabannya gurunya gimana? Sangat sederhana. Wahai muridku, ketahuilah, sesungguhnya tadi sebelum saya itu buka pintu, saya itu lagi megang kitab, saya mau ngajar. Saat saya pegang, saya batin, ya Allah, kayaknya enak sebelum ngajar tuh makan buah anggur. Pintu saya buka, anggurnya datang. Kamu sudah makan belum? Belum guru. Saya paham guru, langsung. Tidak perlu dijelaskan lebih mendalam. Artinya apa? Ada yang ikhtiar sedikit seperti siapa tadi? Imam Syafi'i. Ada pula yang belum sampai ikhtiar, Allah sudah ijabah. Baru apa? Dibenar. Pertanyaan saya, pernah tidak kita ngalamin ini? Pernah. Baru bangun tidur, pengen sesuatu, kayaknya enak nih makan yang seger-seger gitu. Belum sampai keluar rumah, tiba-tiba ada yang ngetok pintu, ada yang nganterin, ada yang ya. Bagi pernah gak ngalamin ini Bapak Ibu? Ada yang pernah katakan coba? Ada yang pernah ngalamin? Nah ini, Bapak Ibu sudah menjadi magnet rezeki. Tapi pertanyaannya, bisa diulang gak? Ternyata ini ada polanya. Nah, nanti kita akan bedah bareng-bareng. Kalau selama ini kita masih bilang apa? Ih, kebetulan gitu. Ngoten-ngoten. Baru ngomongin seseorang, tiba-tiba orangnya datang. Semoga ngomongnya baik-baik nih. Tiba-tiba orangnya datang. Kita bilang apa? Ih, kebetulan panjang umur gitu. Ngoten-ngoten. Padahal itu tadi apa? Gak ada yang kebetulan. Ketika kita punya prasangka itu, semua prasangka itu adalah doa. Dan semua doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati dalam prasangka. Tapi ketika kita bilang apa? Ih, kebetulan. Di situ pertanyaan saya. Ketika kita bilang kebetulan, di situ kita punya prasangka bahwa yang mendatangkan itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bilang, wih saya itu kok pengen banget ya pagi-pagi itu makan yang seger-seger, tiba-tiba ada yang nganterin soto seger. Pas datang kita bilang apa tadi? Kebetulan. Kebetulan. Pertanyaan saya, di mana rasanya syukur kalau kita bilang kebetulan? Yang mendatangkan bukan Allah jadinya. Yang mendatangkan siapa? Orang yang mendatangkan dalam makhluk. Padahal tadi seizin Allah nggak datangnya. Dan ketika kita batin tadi nggak ada yang kebetulan, itu langsung didengar Allah, diijabah sama Allah. Makanya sering kali kan kita, masya Allah, masyhur sekali dengan Al-Quran, Quran surah Ibrahim, ya tentang apa? Ayat 7 tentang la in syakartum la azidannakum. Tapi coba cek ayat lanjutannya. Bukan hanya barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah, tapi coba lanjutannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang ingkar akan nikmatku, sesungguhnya adabku sangat. Pertanyaan saya, ketika kita bilang kebetulan, itu ingkar enggak sama nikmat Allah? Makanya datang apa? Berikutnya. Ini, makanya kenapa keajaiban kok nggak berulang? Nanti kita akan bedah lagi bareng-bareng, ya, masya Allah. Nah, sebelum masuk ke inti materi lebih dalam, ternyata masya Allah, ilmu Allah ini mengubah kehidupan banyak sekali orang. Ada yang apa? Hutang perusahaannya, jodohnya, ya, karirnya, itu Allah izinkan. Tapi kuncinya satu, bi'ilmillah, dengan izin Allah. Bukan saya, bukan guru saya, tapi kuncinya adalah bagaimana langkah-langkah nanti yang kita bedah itu menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena kita yang bisa. Nanti kalau kita bisa, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Merasa kita bisa, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita punya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang apa? Ajaib. Setelah jalankan majarinya apa? 5,5 M lunas. Nolai pintu Bapak Ibu. Saya nunggu gajian batku gitu. Nama insentif gubernur, nonton betul? Nah, insentif gubernur, itu harus nunggu berapa bulan sekali? 4 bulan sekali gitu ya. Ada lagi insentif APBN, nonton betul? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau insentif APBN berarti yang pesantren, yang guru-guru pesantren. Ada insentif APBN. Itu 2 kali lipat dari insentif gubernur. Nah, setelah saya jalankan salah satu jurusnya 7 hari pada lebaran, suami dapat proyek 1,5 M. Ini lagi luar biasa, setelah mengenal mata rezeki, hidup jadi enteng, tiba-tiba dilamar. Ternyata bisa mendatangkan apa?
jodoh. Nah ini hati-hati nih bapak-bapak nanti nambah. Tangan itu boleh kan dalam Islam. Nah, saya benar-benar diberi rezeki setelah mendapat rezeki dapat umroh gratis. Saya pun juga pernah mengamalkan ini dan dapat juga masya Allah dengan izin Allah. Dan banyak sekali bapak ibu. Bukan hanya tentang mereka. Ini teman-teman kita yang ada di Solo Raya. Ya, ini Bu Sri Mulyaningsih. Ya, beliau praktekkan. Ya masya Allah. Dulu waktu training beliau dapat materi tentang istikharah bil Quran, tawasul bil Quran. Beliau dapatkan apa? Ya masya Allah. Dapat rumah baru di Ijabah, Bu Sri Mulyaningsih. Ada Bu Reni Sujiati. Beliau awalnya ditipu orang, punya amanah 1M gitu ya. Allah lunaskan dengan caranya, dengan cara yang terbaik. Beliau lepas dari jeratan riba. Dan banyak sekali ini Bu Fika dari Gantak, Sukoharjo, Bu Ina, ada lagi Bu Fika dari Solo, dan banyak sekali sahabat-sahabat kita. Bukan yang jauh-jauh di sana, tapi di sekitar kita. Praktek ilmu Allah ini Allah mudahkan. Nah pertanyaannya, pengen nggak kita dihadirkan keajaiban oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pengen betul? Coba sekali lagi, yang pengen coba angkat tangannya, katakan saya. Masya Allah, kita bedah bareng-bareng. Ini Bu Nila Prada, Bu Nila Pramudianti dari Klaten ya, ini juga rumah. Nah keajaiban ini kabar baiknya juga bisa datang kepada kita asalkan tahu rahasianya. Asalkan apa? Tahu rahasianya. Nah, sekarang coba saya tanya lagi, siapa yang mau tahu rahasianya? Angkat tangan, katakan saya. Nah, ini nanti kita akan bedah bareng-bareng. Bismillah. Kita masuk di materi yang pertama. Ibarat kita itu mau membangun sebuah gedung, hal yang paling penting apa? Pondasinya dulu, landasannya dulu. Kalau landasannya nggak kokoh, gedung yang tinggi pun akan mudah untuk runtuh. Maka kita harus gali dulu dari landasannya dulu. Ya, landasan magnet rezeki. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak keajaiban itu? Ada. Ada buatan? Ada. Nah, setelah tadi mulai ada di mukadimah tadi, mulai yakin buatan ada keajaiban? Yakin. Bahwa ternyata kita pun sering ngalamin ini. Seorang ibu mikirin batin anaknya, tiba-tiba ternyata apa? Kok saya tiba-tiba keinget kamu ya gitu. Saya sering ngalamin ini dulu waktu masih di pesantren. Dulu nggak ada HP kan? Ya, masya Allah. Komunikasi juga nggak deket. Kita dulu pesantren bukan pesantren seperti ini. Pesantren itu masih apa? Patungan bawa beras, patungan masak bareng. Nanti kalau punyanya habis harus nyari kayu dulu. Kita bikin tunggu. Ketika satu kelompok masak itu persediaan nggak ada, gimana? Mau nelpon siapa yang di rumah aja nggak punya telepon? Bahkan di saat itu saya masih ingat betul teman-teman bilang, yuk kita puasa aja. Puasa apa? Nggak Senin, nggak Kamis gitu. Udah puasa sunnah mutlak aja gitu, karena memang kehabisan bekal gitu. Saat puasa itu saya kepikiran sama ibu saya, ya Allah, saya kok kangen banget sama ibu, nggak tahu kenapa gitu. Tiba-tiba ujung-ujung nggak betul, jaraknya itu nggak deket loh. Ibu datang ke kantor nyambang. Istilah kalau kami dulu di Jawa Timur tuh disambang, itu dijenguk gitu. Nah pas disambang itu, ibu bawain nasi, bawain makanan. Ya Allah, ibu kok ngerti, ibu kok kertas. Kalau mau seharian dereng makan. Langsung saya panggil teman-teman kelompok masak, makan bareng di kantor. Kenapa? Saya masih ingat betul. Kalau itu nanti langsung dibawa ke pondok gak jadi makan. Karena semuanya ikut makan, jadi kita gak jadi makan gitu. Jadi makan dulu di kantor, nanti baru ada sebagian yang lain ibu siapkan nanti untuk teman-teman yang dibagikan. Masya Allah. Jadi ibu bilang, gak tahu kenapa nih, dari pagi kok ibu tuh kepikiran kamu. Perhatikan polanya ini. Ini kebetulan tahu gak? Enggak. Seizin Allah, dengan izin Allah. Nah, siapa yang pernah ngalamin ini? Saya yakin kita pun pernah ngalamin ini. Tapi seringkali kita nggak paham bahwa ini ternyata cara keajaiban yang Allah hadirkan kepada kita. Nah, maka kalau memang ternyata ada keajaiban, pertanyaan saya berikutnya, siapa yang pernah ngalamin keajaiban? Mulai diem nih, udah ada 1, 2, 3. Kalau tadi ada keajaiban nggak? Ada. 100% semuanya katakan. Tapi siapa yang pernah ngalamin keajaiban? Baru mikir. Saya belum yakin, ya Masya Allah. Banyak nih ternyata dalam bentuk yang berbeda-beda keajaibannya. Ya Masya Allah. Apa-apa yang ada di benak tiba-tiba diijabah sama Allah. Apa-apa yang dipikirkan tiba-tiba, loh kok ujuk-ujuk Pak Betul datang tiba-tiba. Nah nanti kita akan bedah bareng-bareng. Nah sebagai penguat landasannya, yuk kita pelan-pelan saja dulu. Bapak Ibu, yakin nggak bahwa agama kita ini, agama yang mengajarkan berbagai bentuk keajaiban? Yakin betul? Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah tentang keajaiban. Percaya betul? Bisa jawab, pitados betul? Agama kita itu agama mengajarkan keajaiban. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini benar-benar sudah menaskan. Ya, Quran surah Yasin ayat 82. Hafal Bapak Ibu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Jadi mudah bagi Allah, kepada siapa saja yang dikehendakinya, tinggal apa? Jadi maka mungkin kondisi kita saat ini ada di bawah. Mudah bagi Allah.
Coba kita bareng-bareng ucap kun bareng-bareng coba. 1, 2, 3. Kun. Butuh berapa detik? Satu kurang 0,5 detik. Kurang dari 1 detik. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikan kita. Yang di bawah tiba-tiba di atas. Yang saat ini punya persoalan, mungkin ada hubungannya nggak baik dengan orang lain, tiba-tiba orangnya dilembutkan oleh Allah. Karena Allah yang maha memiliki hati. Tugas kita adalah yakin kepada Allah. Tapi seringkali malah kita fokus dengan bagaimana caranya mengubah orang lain. Bukan malah justru memperbaiki hubungan kita kepada sang pemilik hati. Agar Allah lembutkan, agar Allah hadirkan solusinya. Kenapa? Tanpa sadar kita kurang yakin ternyata sama Allah. Maka ini penting sekali. Bahwa ternyata Allah itu maha ajaib. Pertanyaan saya, bagaimana dengan utusan-utusannya? Nabi-nabinya ajaib enggak kira-kira? Ajaib. Ada yang bisa apa? Membelah lautan, menghidupkan orang mati, bisa memotong hewan, burung. 4 burung berbeda dicincang-cincang, kemudian dicampur, ditaruh di 4 penjuru gunung yang berbeda-beda. Tinggal disebut nama Allah, datang terbang lagi. Ada yang bisa membelah bulan. Ini Nabi kita. Jari jemarinya keluar air susu. Ajaib enggak kira-kira para nabi-nabi Allah? Namanya adalah mukjizat. Ini hanya untuk para nabi. Ini ngapunten. Kalau ada agama sebelah dikit-dikit apa? Dapat mukjizat. Udah. Mukjizat itu makomnya hanya untuk para nabi. Makomnya hanya untuk para nabi. Nah, level yang kedua untuk para aulia namanya adalah karomah. Namanya apa? Karomah. Aulia itu para kekasih Allah. Orang-orang yang derajatnya itu sangat lebih dekat dengan Allah. Para wali-wali Allah itu baru karomah. Lalu bagaimana dengan kita? Punya jatah nggak kita? Kita kan bukan wali, bukan nabi. Punya jatah nggak keajaibannya? Ada. Jadi kalau dalam kitab Al-Hikam yang ditulis oleh seorang waliullah Ibnu Athaillah Sakandari dikatakan keajaiban itu ada 3. Mujizat, karomah, yang ketiga namanya ma'unah. Apa namanya? Ma'unah itu adalah pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh. Nanti kita juga bedah. Dasarnya di mana di Al-Quran ini? Kok keajaiban hanya dihadirkan bagi orang-orang yang beriman dan beramal? Maka ada 2 syarat nih. Syaratnya apa tadi? Iman dan kok ada orang yang nggak beriman, nggak beramal soleh, kok dapatkan rezeki, kok dapatkan pertolongan? Itu namanya bukan rezeki, itu namanya istidraj. Jadi beda caranya, lain ladang, lain ilalang. Jadi jangan samakan, jangan sampai kita cemburu. Tetangga saya itu loh, ini kok nggak seakidah sama saya, kok diguyur terus dengan nikmat gitu ya. Itu bukan nikmat, lain ladang, lain ilalang. Beda caranya dengan kita. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Allah itu nggak ingin ya, nanti ditutup di akhirat bahwa mereka di dunia pernah baik nggak orang yang nggak sakidah sama kita? Pernah berbuat baik nggak? Pernah ngasih makan kucing? Pernah nyeberangin orang? Pernah berbuat baik nggak? Allah langsung balas di dunia, tapi tidak di akhirat. Sementara kita yang beriman kepada Allah, pernah nggak kita berbuat dosa? Maka Allah nggak ingin membalasnya nanti di akhirat. Allah hadirkan ujian dulu di dunia untuk apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Masih ingat dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu penyakit, kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk di kulitnya, melainkan Allah gugurkan dari dosa-dosanya. Maka ini sebenarnya kebaikannya Allah atau malah siksanya Allah dihadirkan ujian? Kebaikan Allah, karena Allah sayang sama kita. Allah ingin membalas kita nanti kebaikan di mana? Di akhirat. Jadi beda, ya, beda ladang, ya, lain ladang, lain ilalang, beda jurusnya, beda caranya, ya. Jika agamanya ajaib, Allahnya maha ajaib, nabi-nabinya penuh dengan keajaiban. Pertanyaannya, kitab-kitabnya ajaib enggak? Al-Qurannya ajaib enggak? Ya, kita coba bedah dulu pelan-pelan. Dalam Quran surah 16 ayat 89, Allah jelaskan sungguh-sungguh bahwa Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai tibyana likulli syai'in. Artinya apa? Menjelaskan segala sesuatu, petunjuk bagi kita. Pertanyaan saya, kalau saat ini kita itu punya persoalan, pengen punya jawaban, kita larinya kemana? Ke Mbak Google. Harusnya kita lebih yakin sama siapa? Sama Allah lewat apa? Udah Allah kasih petunjuknya di sini. Tapi kok kita lebih yakin sama Google? Bahkan sampai kita mau nyari rumahnya orang aja pakai Gmail. Betul kan? Dan Gmail itu Masya Allah, betapa sering kita pernah maju-maju terus, gak ada mundur kan di Gmail. Muter-muter gak ketemu-ketemu. Tapi kenapa kita lebih yakin sama Mbak Google dibandingkan dengan Al-Quran? Padahal Allah tegaskan ini, tibyana likulli syai'in. Al-Quran sebagai apa? Menjelaskan segala sesuatu. Kunci jawabannya ada di sini, termasuk urusan rezeki kita. Termasuk kenapa doa-doa kita itu kok belum diijabah. Bukan di Google, tapi di mana? Di Al-Quran. Coba lagi. Al-Quran sebagai apa? Sebagai nur, sebagai cahaya. Ya.
Kalau kita kondisinya apa, ya Allah, kok nggak ada jalan keluar ya Allah, kok nggak ada solusi ya Allah, di mana solusinya ya Allah? Maka banyak-banyaklah kita getarkan hati kita dengan apa? Dengan Al-Quran. Tenangkan hati kita dengan Al-Quran. Saat hati tenang, rezeki akan mudah datang. Nanti kita akan bedah juga kisahnya tentang Sayyidah Maryam senantiasa masuk mihrab, Allah jamin rezekinya. Kuncinya apa mihrab itu? Nanti kita bedah bareng-bareng. Tapi intinya adalah Al-Quran ini akan menghadirkan cahaya dan petunjuk untuk kita, menyinari hati-hati yang saat ini mungkin terasa tidak terang. Quran surah 10 ayat 57. Al-Quran sebagai apa? Sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Ya Masya Allah, sebagai syifaun, ya syifa'u warahmah. Quran surah 17 ayat 82. Ya Masya Allah. Ini Masya Allah di Quran surah 41 ayat 44. Al-Quran itu sebagai apa? Petunjuk dan juga penawar. Huda wa syifa. Nah, pertanyaannya, selama ini hati-hati ya. Kalau dalam kitab Salam Taufik itu juga disebutkan, hati-hati sekali dengan keimanan kita. Kadang kita itu melakukan perkara-perkara syirik halus tanpa sadar. Ya Allah, kalau saya nanti gak minum obat itu, saya nanti gak sembuh. Pernah gak kira-kira? Pernah. Ya Allah, kalau saya gak ke dokter itu loh gak sembuh-sembuh gitu. Padahal yang menyembuhkan siapa? Allah. Nah ini hati-hati sekali. Padahal Allah lah yang menyembuhkan kita. Maka kalau kita mau berobat, luruskan niatnya. Ini ikhtiar saya, semoga Allah ridho untuk menghadirkan kesembuhan. Masya Allah. Jadi ternyata tadi apa saja? Agamanya ajaib, Allahnya ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib. Pertanyaan saya, umat-umatnya ajaib betul? Halo? Umat-umatnya ajaib betul? Coba satu. Ini saking fokusnya apa saking ajaibnya? Coba sekali lagi. Satu. Assalamualaikum. Tiga. Waalaikumsalam. Dua. Alhamdulillah. Bapak Ibu atas badan. Ini tadi sudah ada yang ajaib. Saat saya teriak satu gitu ya, ada yang langsung pegang langsung biar gitu. Jadi saya tadi itu menghilang dari ruangan ini. Saat saya bilang satu, tiba-tiba saya muncul lagi sini, celing gitu. Kenapa? Karena dipegang temennya. Langsung ajaib muncul seketika ya Mas. Jadi umat-umatnya ajaib betul? Coba kita bedah pelan-pelan Bapak Ibu. Ya. Masih ingat ini kisah tentang Sayyidah Maryam, Quran surah Ali Imran ayat 37. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali, perhatikan. Kullama itu bukan kadang-kadang. Tapi apa? Setiap, ya Masya Allah. Ini kalau di setiap Nabi Zakaria alaihissalam dakhala, mau masuk ke dalam mihrab anak angkatnya. Jadi Siti Maryam itu anaknya Imran. Anaknya siapa? Maryam binti Imran. Nah, ini dirawat oleh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria saat itu usianya sudah lanjut, rambutnya sudah beruban, istrinya divonis mandul oleh dokter di masa itu. Kalau zaman dulu namanya tabib gitu ya. Nah, ketika Siti Maryam itu tinggal di rumah ayah angkatnya, mihrab itu boleh dikatakan juga kalau orang Jawa itu seperti apa? Kamar, bilik, sentong gitu ya, Masya Allah. Setiap kali yang punya rumah itu mau mendatangi anak angkatnya, mau ngasih makanan, tiba-tiba apa yang terjadi? Wajada indaha rizqa. Kok selalu dijumpai ada rezeki di sisinya? Padahal yang punya rumah lebih tahu, pintu depannya belum kebuka, dia belum ke pasar, belum belanja ke jajanan pasar, juga dapurnya belum ngebul, belum masak. Kok selalu ada rezeki di sampingnya? Ajaib nggak kira-kira Bapak ini? Maka bertanyalah yang punya rumah. Oh ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana datangnya rezeki ini? Oh la suami indillah. Sayyidah Maryam menjawab, sesungguhnya rezeki ini datangnya dari sisi Allah. Perhatikan polanya. Inilah yang disampaikan Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Apa itu hisab? Tanpa perhitungan. Bukan karena ikhtiar kita sejatinya Allah hadirkan rezeki. Ikhtiar itu adalah upaya kita memantaskan diri di hadapan Allah agar Allah ridho sama kita. Tapi seringkali kita malah menuhankan ikhtiar kita. Yo iyalah, aku kan kerja.
Ya iyalah, ini kan karena keringatku. Seakan-akan itu mendatangkan siapa? Diri sendiri. Hati-hati sekali. Maka kunci di sini nanti kita akan bedah apa sih yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam di dalam kamarnya ini. Apa sih amalan-amalannya, kok bisa Allah itu ridho untuk menghadirkan rezekinya dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Nah, apa ini makna dari mihrab? Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Pernah enggak kita itu mau buru-buru berangkat kerja, mau kemana-mana, buru-buru kemrungsung, tiba-tiba kunci mobil motor nggak ketemu, pernah enggak? Nah, Pertanyaan saya, waduh yang sering. Kapan kuncinya ketemu? Saat kita semakin kemrungsung, semakin ketemu, betul? Enggak. Rezeki gak akan mendekat bagi orang-orang yang senantiasa apa? Gak tenang hatinya. Nah, maka mihrab ini adalah sebuah simbol, sebuah tanda bahwa apa? Kalau kita punya hajat, punya doa, tenangkan hati kita. Bukan malah justru fokus dengan persoalannya. Fokuslah dengan apa? Hubungan kita kepada Allah. Batin itu harus tenang saat masuk ke dalam mihrab. Mihrab itu sebenarnya tentang hubungan hablum minallah kita. Mungkin oke lah kita didolimi oleh orang lain. Jangan fokus kepada orangnya. Fokus saja dulu, ya Allah. Jika segala sesuatu saja itu gak mungkin terjadi kecuali seizin Allah, maka orang mendolimi saya itu kenapa kok bisa ke saya, ya Allah? Padahal ada 277 juta jiwa di Indonesia, kenapa harus saya yang didolimi sama dia? Pertanyaan saya, itu kebetulan atau diizinkan sama Allah? Kalau Allah gak izinkan, kan nanya kita gak? Nah, maka saya nanya, berani gak kita protes komplain sama Allah? Simpelnya begini, ketika kita sedang ada di pinggir jalan, tiba-tiba ada genangan, ada mobil cerat kenain kita. Oke. Tiba-tiba mobilnya berhenti di depan kita mau protes nggak kira-kira? Protes. Mobilnya kan di depan kita datangin. Pas kita mau komplain, mau protes, tiba-tiba kacanya itu turun. Set. Ternyata siapa itu? Ternyata siapa? Ternyata Pak Lurahnya kita. Jadi marah-marah nggak kira-kira? Mikir. Ini apa enggak? Gitu. Buat apa Pak? Gak jadi. Pertanyaan saya Pak, itu baru makhluk. Kita gak jadi marah-marah setelah tahu siapa sosok di baliknya, betul? Pertanyaan saya, ketika ada orang mendolimi kita, menjahili kita, kok itu ternyata Allah yang mengizinkan? Berarti ada siapa di baliknya? Allah. Ada siapa di baliknya? Allah. Mereka itu hanya wayang. Ada yang menggerakkan dalangnya. Siapa dalangnya? Allah. Nah sekarang pertanyaan, berani kita protes sama Allah? Dalam kitab Al-Hikam itu disebutkan, satu kali saja kita itu protes sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Saya ulangi lagi, satu kali saja kita protes sama Allah, 1000 pintu pertolongan Allah. Kenapa? Masih ingat tadi maunah tadi syaratnya apa? Iman dan amal. Syarat satu sudah tidak terpenuhi. Kenapa? Kita hafal rukun iman, hafal Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah? Ada nggak di situ disebutkan? Kita harus beriman dengan qada-qadarnya Allah. Ada nggak? Kita sudah nggak yakin sama qada-qadarnya Allah. Berarti kita beriman nggak kalau di sini? Nggak lulus dalam syarat yang pertama untuk menghadirkan pertolongannya Allah. Maka wajar kalau 1000 pintu pertolongan Allah tertutup. Karena ya kalau dalam kitab surat Tauhid itu disebutkan salah satu ciri kita beriman kepada Allah, kita harus meyakini, beriktikad dengan sungguh di hati tentang Masya Allah kana walam yasha' lam yakun. Segala yang terjadi itu seizin Allah, dan apapun yang tidak diizinkan Allah tidak akan terjadi. Itu baru benar-benar kita beriman kepada Allah. Pertanyaan saya, itu tadi kebetulan orangnya begitu atau seizin Allah? Maka jadi kita berani komplain sama Allah? Hati-hati sekali. Nah, nanti kita akan bedah bareng-bareng. Nah, ada lagi Bapak Ibu, pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam? Kalau tadi kan Siti Maryam umat kan, bukan Nabi. Itu Allah hadirkan keajaiban. Pertanyaan saya, ada yang pernah dengar sayembaranya Nabi Sulaiman kepada seluruh umat-umatnya? Wahai umat-umatku, siapa yang bisa memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis dari negeri Sabak menuju negeriku ini? Ada yang pernah dengar siapa yang memindahkan? Jin atau manusia? Manusia. Jin atau manusia? Manusia. Ada yang manusia, ada yang jin ini. Coba sekarang, yang jin angkat tangan. Ada yang jin, ada lagi yang jin ya Mas. Tampak tapi semua. Tidak apa-apa, okay? Ada yang jin, ada yang manusia. Okay? Nah kita bedah ayatnya bareng-bareng, okay? Jin atau manusia. Dalam Quran surah An-Naml ayat 38, ini saya barangnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai para pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana itu kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang berserah diri? Jadi pertanyaan, siapa yang bisa memindahkan? Padahal kerajaannya itu negeri Sabah itu kalau sekarang itu di daerah Yaman.
Sementara kerajaannya Nabi Sulaiman itu di Palestina kalau saat ini, di Baitul Maqdis. Jaraknya 2000 kilo. 2000 kilo itu kayak mana? Itu Jakarta, Ujungnya Jawa paling barat sampai Bali gitu ya. 2000 lah kurang lebih, itu 1500-an. Memindahkan itu dalam waktu yang singkat. Siapa yang bisa memindahkan? Nah, pertama jawabannya, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqami. Berkatalah ifrit dari golongan jin. Ifrit itu rajanya para jin. Saya bisa ya Rasul memindahkan kerajaan tersebut sebelum kau berdiri dari singgasana. Jadi yang memindahkan jin atau manusia? Oh, jadi berubah nih. Jin atau manusia? Oh, berubah nih dari manusia jadi jin ini. Ini kan belum diiyakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita coba bedah ayat lanjutannya di ayat yang 40. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyatada ilaika tarfuk. Berkatalah seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab. Ini manusia atau jin? Manusia. Saya bisa memindahkan kerajaan tersebut sebelum kau mengedipkan mata. Sebelum apa? Ajaib mana? Antara bangkit dari tempat duduk sama yang sebelum engkau berkedip ya Rasul, saya bisa memindahkan. Yang mana? Jadi ternyata seorang hamba, umat itu, apabila benar-benar kalau di sini kan sebagai apa? Ilmu dari Alkitab apa? Memahami firman-firman Allah dan mengamalkannya. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi dipraktekkan. Apa yang terjadi? Mengalahkan jin ifrit. Rajanya para jin. Berarti manusia atau jin? Halo? Manusia ternyata. Maka umat-umat ajaib enggak? Ajaib, Masya Allah. Ya, jadi kalau di level namanya wali-wali Allah, karomah, para nabi, mujizat. Kalau kita namanya apa tadi? Maunah. Maka ilmu manut rezeki ini adalah membedah tentang bagaimana Allah menghadirkan maunahnya kepada kita semuanya. Ya, Masya Allah. Jadi kalau agamanya ajaib, Allahnya ajaib, nabi-nabinya ajaib, kitab-kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib, betul? Ajaib. Sekarang kita kerucutkan lagi. Nah, kita sudah ajaib atau belum? Kita sudah ajaib atau belum? Mulai ini pertanyaannya. Jadi mulai kita kerucutkan nih, karena ini landasan dulu. Belum sampai ke materi 101 materi. Kita sudah ajaib atau belum? Belum. Ya Allah. Ya. Bagi yang belum ajaib, artinya apa? Kita harus mulai ya bercermin ke dalam diri. Artinya ada sesuatu yang belum tepat dalam kita mengamalkan ini. Orang agamanya ajaib, Allahnya maha ajaib, para nabinya ajaib, kitabnya ajaib, umat-umatnya ajaib. Ya, kita kan juga umatnya harusnya ajaib. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Tapi bagi yang merasa saya sudah ajaib, coba kita jawab pertanyaan ini. Masihkah ada yang mengalami ini? Kenapa ya kok hutang nggak lunas-lunas? Ada? Kenapa ya kok kita gak dibayar-bayar? Kita sudah berumah tangga bertahun-tahun, tapi kenapa ya kok masih sering ego satu sama lain? Ya, tidak mau mengalah, saling diem-dieman, singkur-singkuran gitu ya. Atau mungkin ada pula merasa kenapa ya anak kok gak mudah untuk diatur? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, ada sesuatu nih ternyata, belum ajaib-ajaib banget ternyata. Ada sesuatu. Kenapa? Kita kalau mau menyelesaikan ini, kita harus sampai bedah sampai di akar-akarnya. Di mananya? Akarnya. Ibarat kita itu kalau nggak menyelesaikan sampai akarnya, ada pohon, ini kok nggak nyaman, kita tebang, besoknya tumbuh lagi nggak? Tumbuh lagi. Sama nggak tumbuhnya? Nah, beda kalau kita cabut sampai ke akar-akarnya. Pertanyaannya, dari mana akar persoalan ini semuanya? Dari mana kira-kira? Nah, ini yang kita bedah yang harus kita perbaiki. Kenapa kok hidup kita begini-begini saja? Jawabannya ada di Quran surah An-Nisa ayat 79. Quran surah berapa? An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Segala bentuk ya, apa saja yang baik-baik itu, nikmat yang kamu peroleh datangnya dari siapa? Fa min Allah. Datangnya dari siapa? Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dan ada pun segala bentuk sayyi'ah. Sayyi'ah itu apa? Ujian, persoalan, hal-hal yang gak mengenakan. Rumah tangga gak harmonis, hutang gak lunas-lunas, segala bentuk. Ya, gak sehat-sehat, gak sembuh-sembuh. Sayyi'ah itu. Datangnya dari mana? Famin nafsik. Dari siapa? Diri sendiri. Coba. Famin nafsik. Datangnya dari siapa? Diri sendiri. Yakin kita mau protesnya lagi Allah? Padahal Allah kasih kepada kita yang apa? Adapun yang gak baik ini caranya Allah tegur itu dengan cara kebaikan lewat orang-orang di sekitar kita. Maka jangan fokus kepada orang yang menzalimi kita. Bisa jadi Allah kirimkan itu untuk apa? Mengingatkan kita.
Oh ternyata ada yang belum tepat saya sebelumnya, sehingga Allah kirimkan orang ini untuk memperbaiki diri saya. Ini bukan hanya tentang di sini, tapi coba diperkuat lagi di Quran surah Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka disebabkan oleh siapa? Perbuatan tangan kita sendiri. Maka harusnya kita benahi dulu di landasan ini. Kalau kita pengen ajaib, siapa yang harus diperbaiki dulu? Siapa harus diperbaiki dulu? Diri sendiri. Masya Allah. Nah, landasan mandat rezeki ini, kok tadi di maunah tadi ya? Tadi maunah kan ada dua tadi, syaratnya apa? Iman dan amal saleh. Perhatikan di Quran surah An-Nur ayat 55, ketika Allah janji kepada seorang hamba. Apa janjinya? Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Dan Allah itu telah berjanji kepada satu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal solih di antara kamu. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Dan sungguh Allah akan apa? Menjadikan orang-orang yang tadi beriman dan beramal soleh itu berkuasa, berjaya di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berkuasa sebelum kamu. Ini janji Allah. Orang yang iman dan beramal soleh itu juga Allah guyurkan kenikmatan bukan hanya di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Di dunianya juga dijanjikan. Kuncinya apa tadi? Iman dan amal soleh. Amal soleh itu bukti kalau kita iman diwujudkan dengan amal soleh. Jadi bukti nyata, bukan hanya diikrarkan tapi diamalkan. Nah, maka di landasan ini keajaiban itu juga ada. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang percaya, bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Coba. 1, Assalamualaikum. 2, Alhamdulillah. alhamdulillah. Masya Allah. Masih on berarti ya. Kita baru masuk nih di pintu gerbang materinya terlebih dahulu. Masih ingat tadi ada berapa tadi? 101 gitu. Kita akan masuk dulu di jurus namanya perisai rezeki. Bapak Ibu, berkaitan tentang rezeki. Rezeki itu adalah sebuah jaminan. Sebuah apa? Jaminan. Kalau namanya jaminan sudah pasti datang nggak kira-kira? Bahkan pernah ada satu riwayat ini dari ya Masya Allah, Malaikat Jibril alaihissalam pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa seorang hamba itu tidak akan dicukupkan jatah usianya sebelum dicukupkan jatah rezekinya. Maknanya apa berarti? Kita itu tidak akan wafat sebelum rezeki itu sudah datang kepada kita. Maka datangnya sebuah kepastian, betul. Maka jangan pernah kita memikirkan terlalu gelisah tentang rezeki, karena rezeki itu sudah pasti datangnya kepada kita. Rezeki gak mungkin salah alamat datang kepada kita. Tapi seringkali kitanya nggak sadar kenapa kok ada hal-hal yang menjadikan penghalang kepada kita sehingga rezeki ini kok seakan-akan nggak lapang sama kita. Jadi yang pertama harus kita yakini dulu bahwa rezeki datangnya sebagai apa? Jaminan. Dalam Quran surah Hud ayat 6 juga ditegaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Kita bernyawa nggak Bapak Ibu? Kita makhluknya Allah bukan Bapak Ibu? Coba kita lihat semut yang di rumah kita. Semut itu dijamin gak sama Allah rezekinya? Bahkan kalau disebutkan dabbah ini, para ahli mufassir itu, para ahli tafsir mengatakan ini sesuatu makhluk bahkan yang sampai apa? Yang penting dia hanya bergerak saja, Allah jamin rezekinya. Bahkan gak punya tangan, gak punya kaki. Contoh cacing, punya tangan, punya kaki gak Bapak Ibu? Tapi Allah jamin gak rezekinya? Itu cacing. Lalu bagaimana dengan kita? Coba contoh, Bapak Ibu di rumah pernah gak melihat ada hewan yang di rumah biasanya jalan di dinding, apa itu? Cicak itu punya sayap gak Bapak Ibu? Tapi makanannya punya sayap. Cicak bisa terbang gak? Cicak bisa terbang gak cicak? Enggak, tapi makanannya bisa terbang gak? Kalau kita mungkin di posisi cicak, sudah berkali-kali kita protes sama Allah. Ya Allah, saya kejar-kejar kok gak dapat itu. Tapi cicak tahu caranya. Padahal cicak ini bukan makhluk yang mulia di agama kita. Ada beberapa hadis, walaupun itu ya Masya Allah, ada yang menyebutkan itu dhaif, ada yang menyebutkan itu tidak sahih gitu ya. Kalau malam Jumat kita disunahkan untuk urut cicak. Cicak saja selama dia masih hidup dijamin sama Allah rezekinya. Perhatikan polanya. Kalau cicak itu mengejar nyamuk, semakin didapatkan gak kira-kira? Nyamuknya semakin menjauh. Polanya apa? Dia tahu dulu di mana lahan basah Allah turunkan rezeki. Dia cukup apa? Diam-diam merayap dekat dengan sumber cahaya. Perhatikan lagunya. Cicak-cicak diam-diam merayap. Pertanyaannya, dia yang mendatangkan rezeki apa tiba-tiba Allah yang mendatangkan rezeki? Kan datang seekor nyamuk, Allah yang menghadirkan rezekinya. Tugasnya tinggal apa? Bukan kerja keras. Ikhtiar sedikit tinggal apa? Diam-diam merayap, tahu di mana lahan basahnya Allah guyurkan rezeki, tugasnya tinggal hap. Tapi pernah nggak Bapak Ibu kita itu melihat cicak jatuh dari atas? Itu saat dia tuh mau hap, leset.
Ketika dia jatuh, komplain gak dia? Terus mutung nggak mau lagi duduk di diem di dekat lampu, enggak, dia akan bangkit lagi. Kalau punya persoalan, punya dijatuhkan sama Allah, bangkit lagi. Nah kita seringkali punya usaha, harus diuji dulu sama Allah, protes, ganti lagi, ganti pekerjaan, ganti lagi usaha lagi. Pertanyaannya, kalau akarnya nggak diselesaikan, muncul lagi nggak persoalan yang sama? Muncul lagi. Nah itu baru cincang. Lah kita manusia lebih dimuliakan sama Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah tuh benar-benar ciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya melebihi makhluk yang lainnya. Bahkan dalam Quran surah Al-Isra juga disebutkan, walaqad karramna ya bani Adam. Dan kami muliakan anak keturunannya Adam melebihi yang lainnya. Manusia itu bisa di atasnya para malaikat. Kalau ulwi, tapi juga bisa di bawahnya binatang jika di sufli. Kalau hatinya sudah tercampur dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, ternyata rezeki tadi sebuah jaminan, betul kan? Betul? Sifat datangnya rezeki itu di Al-Quran disebutkan yursilis sama alaikum midraro, seperti hujan yang sangat lebat dari atas turun ke. Logikanya kita ini umat-umat manusia ada di bawah atau di atas? Harusnya kalau sifat datangnya rezeki seperti hujan lebat, kita harusnya basah kuyup gak dengan rezeki? Basah kuyup, bahkan bukan hanya basah kuyup, bisa kelelep dengan rezeki. Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang gak dapatkan guyuran itu rezeki. Dia hanya dapat embun atau perciknya rezeki saja. Siapa itu? Dialah orang-orang yang cinta terhadap namanya perisai rezeki ini. Laksana begini Bapak Ibu, kita itu laksana gelas ini. Kita sudah minta sama Allah, ya Allah saya pengen dapat rezeki, ya Allah saya turunkan rezeki kepada saya. Kemudian Allah perintahkan malaikat memberi rezeki. Namanya siapa? Nah ini gak kenal ini. Bisa jadi malaikat pemberi rezeki setiap hari datang kita tolak karena kita gak kenal. Malaikat Sinten? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail mau guyurkan rezekinya ke kita, tapi kita pasang penutup ini. Masuk nggak kira-kira airnya? Nah, penutup inilah perisai rezeki kita. Pertanyaannya, apa itu perisai rezeki? Jangan-jangan karena kita nggak paham, pengen dapat rezeki malah kita tutup, dan kita merasa tutup ini adalah kehidupan kita. Kita cinta betul dengan ini, kita nggak mau melepaskannya. Sehingga apa? Bukannya Allah nggak mau guyur rezeki, kitanya sendiri yang memasangnya. Halo, masih on? Nah, Bapak Ibu, contohnya saja, salah satu bentuk-bentuk perisai rezeki. Kita sebutkan contoh-contohnya saja. Pernah enggak kita itu hadir di satu majelis taklim, ustadznya belum datang, hal yang paling asik itu kita ngapain? Ngobrol paling asik itu tentang kebaikan atau ketidakbaikan? Ketidakbaikan. Ini nih kita udah pasang ini Bapak Ibu, udah pasang tanpa sadar. Betul, dalam kitab Adabul Mufrad itu, ya Masya Allah, yang ditulis oleh Imam Bukhari kan, Masya Allah luar biasa. Diriwayatkan bahwa ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, Ya Rasul, bagaimana jika ada seorang fulanah, dia itu rajin ibadah, rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin sedekah, tapi ada tapinya, apa itu? Dia itu seringkali menyakiti hati tetangganya dengan sebab ini. Apa ini? Apa jawabnya Rasul? Ahli jannah. Dia itu laksana ember yang dia kumpulkan pahala laksana air itu, tapi embernya ada lubangnya. Ketika nanti dia tuh di hari Yaumil Mizan, fokus, wah amal saya banyak, petentang-petenteng, pas dihisap kok gak ada sedikit pun pahalanya. Kenapa? Ada yang lubang tadi. Apa? Ini ternyata. Ini penutup tadi. Kita gak mau, gak bisa, itu kan fakta gitu. Itu kan fakta, si fulanah itu memang begitu. Ini, kita merasa ini kehidupan kita, gak bisa kita lepas. Akhirnya apa? Ini yang akan menjadikan perisai rezeki kita. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, pernah gak Bapak Ibu, sepanjang hidup kita, dari mulai kita lahir sampai dengan kondisi saat ini, kita pernah gak ingat ibu kita, baik yang masih sugeng ataupun sudah dijemput sama Allah, pernah berlinang air mata karena kelakuan kita? Pernah? Disitulah ada secuil tanda tidak ridhonya ibu kita sama kita. Maka disitulah kita juga pasang perisai rezeki ini kuat-kuat. Mungkin ibu pernah bilang, nah kalau logar tengok ibu, kita bilang apa? Seksi bu. Gimana perasaannya? Padahal ridhonya Allah ada di mana? Maka Allah pun juga gak ridho mengguyurkan rezekinya kepada kita. Kita sendiri yang memasang penutup ini. Pernah gak Bapak Ibu, kita itu melihat ayah kita dulu marah sama kita? Padahal ayahlah dulu yang apa? Banting tulang, peras, keringat demi sebutir nasi yang pernah kita makan. Dan sekarang mengerat menjadi daging dalam tubuh kita. Kalau kita pernah menjumpai ayah kita marah, artinya ada sesuatu di ketidakridhoan secuil di hatinya ayah kita kepada diri kita. Maka Allah pun juga gak ridho sama kita.
perisai rezeki kita yang harus kita clearkan dulu kalau kita pengen diguyurkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, ya, Bapak Ibu, cinta gak kita sama anak-anak kita? Cinta. Yakin? Ya. Nah, bayangkan kalau kita itu dititipi kendaraan sama tetangga kita, dititipi mobil parkir depan rumah kita, ada anak tetangga lagi main-main lempar-lemparan, kita ingatkan gak kira-kira? Nah tolong jangan deket-deket, ini mobil titipan, ini amanah, nanti lecet, betul? Itu titipannya makhluk, kita jaganya luar biasa. Pertanyaan saya, anak-anak kita itu milik kita atau milik Allah? Ini titipannya Allah. Sudah seberapa sering kita buat lecet hatinya? Sudah seberapa sering kita buat lecet hatinya? Ketika anak melakukan kesalahan, yang salah itu gurunya apa anaknya? Gurunya anak itu siapa? Orang tua. Ketika anak itu dititipkan ke kita, kondisinya apa? Fitrah bersih. Yang membuat coretan-coretan dalam perilakunya itu contoh siapa? Orang tua. Orang tua. Maka seharusnya yang kita salahin siapa? Orang tua. Yang belum benar siapa? Terus kenapa yang kita komplain anak kita? Padahal ini miliknya siapa? Allah. Titipannya. Allah. Ketika yang nggak benar kita, kenapa yang malah kita luapkan emosi kita berlebihan kepada siapa? Anak. Ini juga perisai rezeki. Maka bagaimana mungkin Allah akan ridho mengguyurkan rezeki anak kita aja belum amanah menjaga titipannya. Sementara titipan makhluk kita jaganya luar biasa. Pertanyaan saya ulang lagi, sudah seberapa sering kita buat lecet hatinya anak-anak kita? Padahal mereka dari hal yang nggak tahu kemudian menjadi seperti ini karena belum tepatnya kita dalam mendidiknya. Siapa nanti akan dihisab pertama kali ketika anak melakukan itu? Orang tua. Ayahnya dulu apa ibunya dulu? Ayah. Ayahnya dulu. Pertanyaan saya, kenapa di dalam pendidikan anak ini semuanya dilimpahkan hanya kepada ibunya? Ya memang dari hadisnya madrasah utama adalah ibu. Pertanyaan saya, siapa kepala sekolahnya? Kepala sekolahnya dulu yang akan dituntut. Seorang suami amalnya solid luar biasa, belum tentu nanti bisa masuk surga. Dihisab dulu, ditanya, lah kamu sudah amanah belum dengan keluargamu? Kalau nanti masih ada anaknya, istrinya belum taat karena suaminya belum mengingatkan, belum mendidik, maka sang suami yang sudah bertanggung jawabkan juga. Maka harusnya ilmu yang paling butuh siapa? Tapi yang datang siapa? Yang banyak ibu atau suami ini? Ya, ibu ini ya, Masya Allah. Ini perisai-perisai rezeki kita. Dan banyak sekali perisai-perisai rezeki yang lainnya. Nah, singkatnya begini Bapak Ibu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di bab yang ke-13, ini menjelaskan tentang bab tentang penghalang rezeki. Apa itu yang menjadikan penghalang rezeki kita? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Disebabkan oleh apa? Ini berarti yang berbuat kita atau faktor eksternal atau internal? Kita sendiri yang memasangnya. Kita sendiri yang memasangnya. Maka jangan mudah kita menyalahkan orang lain. Fokus saja dulu dengan kita yang memperbaikinya. Lalu bagaimana ketika kita sadar, oh ada ya ternyata hal-hal yang membuat saya itu belum jadikan ridhonya Allah. Cek dulu, jangan langsung jauh-jauh, jangan dosa besar. Cek dulu orang-orang yang seatap dengan kita dulu. Ada nggak yang mereka justru apa? Meneteskan air mata karena kelakuan akhlak kita, sikap kita, tingkah laku kita. Betapa sering kita itu mudah. Ayo diajak bakso sana, berangkat. Gitu. Baik sama orang di luar. Tapi yang di rumah yang ditinggalkan bagaimana? Maksud saya Bapak Ibu? Padahal misalkan sedekah paling utama itu kepada siapa dulu? Kalau bakso semangat itu, nolongin sana sini. Padahal kewajiban kita yang paling utama dulu siapa? Ring satu dulu. Cek dulu ring satunya ini harus kita benerin dulu. Kok ternyata anggota keluarga kita tuh lebih seneng kita itu di luar daripada di dalam rumah. Ciri-ciri di perisai rezekinya kuat banget. Ketika kita pulang, diem semua. Ketika kita pamitan keluar, langsung hore, senang semuanya. Wah, ini hati-hati nih. Jadi perisai rezekinya dahsyat banget ini. Ya, maka wajar. Maka ada salah satu ya jamaah yang tanya, Ustaz, saya ini banyak sekali hutang, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Kita jawab, istrimu sudah bahagia belum dengan kamu? Ustaz, saya itu bertanya tentang hutang, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Istri kamu sudah bahagia belum? Ustaz, apa hubungannya hutang sama istri saya? Begini Pak, dalam ya sebuah hadis disebutkan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Ya.
Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berbelas kasih itu akan dikasih oleh Zat yang Maha Pengasih. Maka kasihlah semua yang ada di muka bumi, yang ada di langit akan mengasihimu. Pertanyaan saya, istrimu, anakmu, itu titipannya Allah bukan? Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan kasih sayangnya sementara kamu diamanahi sama Allah saja tidak kamu kasihi mereka? Tidak kita bahagiakan mereka, malah kita fokus membahagiakan orang yang ada di luar. Lalu bagaimana Allah akan hadirkan solusi selesai utang-utang kita sementara kitanya saja belum menempatkan porsi kita kepada orang-orang terdekat kita yang memang Allah amanahkan itu kepada kita. Singkat cerita, si fulan ini dalam beberapa bulan berikutnya memperbaiki internal keluarganya. Dan tak disangka-sangka, ketika keluarganya harmonis, hatinya tenang, ide solusi mudah datang gak Bapak Ibu? Selesai persoalannya, lunas. Ternyata solusinya sangat dekat. Nah, selama ini bagaimana dengan kita? Nah, maka kalaulah kita sudah tahu ternyata di sini ternyata penutup rezeki saya ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada seorang yang ulama sangat masyhur ini di era tabi'in, setelah zaman sahabat, namanya Syekh Hasan Al-Basri. Siapa namanya? Beliau lahir 64 Hijriah di Madinah, tapi belum masyhur menjadi seorang ulama di Tanah Basrah. Kalau sekarang di Irak, makanya namanya Hasan Al-Basri, Hasan dari Tanah Basrah. Nah, ada orang yang bertanya, Syekh, saya ini sudah bertahun-tahun berbisnis, tapi banyak sekali hutang. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya Syekh Hasan Al-Basri sangat sederhana. Mohonlah ampun kepada Allah. Apa Bapak Ibu? Kemudian ada lagi yang datang. Ya Syekh, saya itu sudah bertahun-tahun berumah tangga, gak juga dikaruniai anak. Apa harus saya lakukan? Jawabannya sama ternyata. Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada lagi yang datang. Syekh, saya itu sudah berkali-kali bercocok tanam, seorang tani. Kok gak berhasil dalam berkebun? Apa yang harus saya lakukan agar berhasil panen saya? Ternyata jawabannya sama. Apapun makanannya, minumnya, apapun persoalannya, solusinya mohon ampun sama Allah. Kemudian ada salah satu santri yang bermulazamah kepada beliau, berkhidmat kepada beliau, bertanya, ya guru, kenapa setelah mereka pulang semua persoalan kok jawabannya sama? Kok hanya mohon ampun kepada Allah? Dari mana itu jawabannya guru? Maka sang guru menjawab, nah anakku, ini ungkapan guru kepada murid kesayangan itu dipanggilnya anak, bukan lagi ya muridku, bukan. Wahai anakku, ketahuilah jawaban itu bukan dari lisanku, jawaban itu bukan dari akal pikiranku, tapi jawaban itu adalah dari firman Allah, Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Perhatikan ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa impactnya ketika kita sungguh-sungguh kembali membersihkan ini perisi rezeki kita? Yursilis sama alikum bidrarul. Allah akan menurunkan apa? Hujan yang sangat lebat. Apa hubungannya? Minta ampun kok malah diturunkan hujan? Ternyata ini hujan lebat rezeki. Tadi yang pingin lunas, Allah jamin. Wa yubdikum bi amwal. Apa itu amwal? Jamaknya dari harta. Allah akan tambahkan harta-harta, membanyakkan harta. Wabani tadi yang belum punya keturunan, Allah akan tambahkan apa di sini? Anak-anak. Yang gak berhasil dalam berkebun, perhatikan. Wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anhar. Dan kami akan memperbanyak untuk kebun-kebun yang di dalamnya sudah diairi oleh sungai-sungai. Tapi Allah lebih tahu kepada kita. Percaya nggak kita sama ayat ini? Percaya nggak kita ayat ini? Mungkin di lisan, tapi di hati. Percaya nggak kalau ternyata caranya cukup membuka tutup ini? Mohon ampun lagi sama Allah. Percaya nggak? Allah tegaskan, malakum la tarjuna lillahi wa qur. Terus mengapa kamu tidak percaya kebesaran Allah? Ini pola-pola keajaiban para hamba pilihan. Bapak Ibu ingat kisahnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika melanggar satu saja larangan. Awalnya tinggalnya di mana? Berapa banyak larangan yang dilakukan? Cuma satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Al-Baqarah ayat 35. Jangan dekati pohon ini, nanti kau termasuk orang yang zalim. Diapakan oleh Nabi Adam? Dimakan. Perhatikan, satu saja kesalahan, tidak pantas tinggal di surga, dihempaskan di bumi. Berkurang keajaibannya. Awalnya pengen apapun di surga, dikasih nggak? Ajaib semuanya. Pertanyaan saya, kita ini di bumi, di dunia, atau di surga? Berapa banyak kesalahan kita? Banyak. Tapi nanti pengennya tinggal di surga. Padahal tadi masih ingat, satu saja kesalahan nggak pantas tinggal di surga. Berapa banyak kesalahan kita? Banyak. Nah, inilah sifat rahman rahimnya Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Selama kita masih mau kembali lagi sama Allah. Masih mau kembali sama Allah. Perhatikan polanya. Ketika Nabi Adam alaihissalam lebih dari 330 tahun menyadari ini. Ketika beliau ditanya, posisi kita seperti Nabi Adam misalkan, siapa yang menyebabkan engkau itu diturunkan dari muka bumi? Siapa yang salah?
Siapa yang salah Bapak Ibu? Kalau kita jadi di posisinya Nabi Adam, siapa yang salah menyebabkan kita itu makan buah kuldi itu? Siapa yang salah? Nafsunya sendiri. Kalau seorang laki-laki ditanya biasanya apa? Itu salah istri saya. Saya kan sudah digoda sama iblis nggak mempan. Malah digoda sama istri saya. Nah jawabannya si istri apa? Wah itu masalahnya setan. Saya kan dibisikin. Menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Selesai nggak persoalan? Tapi ketika beliau menyadari Quran surah, masih ingat? Istighfarnya Nabi Adam. Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana. Perhatikan nih kalimatnya. Ya Allah, kami yang mendolimi diri kami sendiri. Yang salah bukan iblis ya Allah. Yang salah bukan istri saya. Saya mendolimi diri saya sendiri. Memang tugasnya iblis menggoda saya sudah kau izinkan. Maka saya yang gak lulus dalam ujian itu, saya yang salah. Maka yang terjadi apa? Datanglah keajaiban. Awalnya beliau dipisahkan dengan istrinya. Rumah tangganya disatukan setelah beliau berdoa tadi. Istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini butuh lebih dari 330 tahun baru dipertemukan setelah beliau berdoa ini. Di hari Jumat jelang Asyar dipertemukan. Contoh lagi, Al-Anbiya 87. Ini kisahnya siapa? Mohon ampunnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. Pola-pola keajaibannya semuanya sama. Allah hadirkan solusi. Setelah beliau ikhtiar 70 tahun gak ada umatnya beriman. Ketika beliau mohon ampun sama Allah di dalam perut ikan, beliau selamat, semua umatnya langsung beriman. Pertanyaan saya, karena ikhtiar 70 tahun atau karena mohon ampun sama Allah? Ini juga sama doanya Nabi Sulaiman sebelum minta kerajaan luar biasa. Diawali dengan apa? Rabbi firli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin. Jadi saya ini mohon ampun ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya. Anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh salah satu pun orang sebelumku maupun umat-umat setelahku. Diawali dulu dengan apa? Mohon ampun. Nah, pertanyaannya, kan para nabi itu adalah apa? Maksum, terjaga dari dosa. Tapi kenapa mereka malah justru beristighfar? Ini memberikan contoh kepada kita umat-umatnya. Jadi ternyata polanya sangat sederhana. Dengan cara apa? Buka dulu perisai rezeki kita. Maka yuk coba kita tadabburi perisai rezeki kita dari sekedar memahami Quran surah Al-Fajr. Kita simak bersama-sama video berikut ini.